Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi binikmati kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya di hari ini hingga kita bisa bersama-sama berkumpul di Jumat penuh barokah ini di rumah Allah untuk sama-sama bertolabul ilmi bahasa Arab. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala petunjuknya hingga akhir zaman. Untuk pagi ini, alhamdulillah Ustadz sudah hadir di antara kita. Jazakallahu khairin Ustadz atas kehadirannya. Semoga Ustadz senantiasa sehat dan siap membimbing kami semua. Untuk memudahkan dan Allah berikan selalu kemudahan, kita awali pertemuan ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan. Pada Ustaz. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ummahat akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini tidak terasa kita bertemu kembali di kajian sorob dan nahu dasar untuk kita memutkinkan di i'rabul Quran, dan alhamdulillah pada kajian hari ini kita sudah masuk ke poin keempat tentang maf'ul yang 5, mafailul khomsah. Sekarang keempat, yaitu maf'ul mutlak. Kalau di hafalan kelima ini, karena yang nomor 5 maf'ul ma'ah kita simpan di nomor 4. Nah, untuk membahas ini tentunya kembali ke awal, nanti ummahat akhwat mutkinkan di yang umdah, kalimat pokok, kalimat inti, karena itu umdah dulu. Kalau jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, nanti ketemukan fi'il dan fa'il. Kalau dalam Quran, dalam hadis ada jumlah fi'liyah. Atau yang kedua, kalaulah fi'ilnya majhul, maka dicari naibul fa'il. Jadi di jumlah fi'liyah hanya 2 ya. 1 fa'il, 2 naibul fa'il. Nah, yang agak memanjang itu di jumlah ismiyah. Karena di jumlah ismiyah kan terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi nanti cari, ini jumlah ismiyah harus dicari mubtada khobarnya. Saat baca Quran, saat baca hadis, saat baca turos, itu harus ketemu dulu itu ya. Jadi kalau sudah ketemu mubtada khobar, berarti nanti ke sini gitu. Tapi nanti yang mubtada khobar bisa masuk juga kana ya, bisa masuk inna, bisa masuk zonna. Bahkan di kajian di kitab buku yang lain itu kada juga masuk. Kada itu hampir. Ada di Al-Baqarah yakadu, kada yakadu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Itu kan al-barqu yakhtafu absar, itu kan mubtada khobar gitu. Tapi masuk kada itu nanti berubah. Nah, yang penting mubtada khobar dulu mutkinkan. Nah, baru setelah tahu jumlah fi'liyah, fi'il fa'il atau fi'il majhul naibul fa'il, terus masuk ke jumlah ismiyah mubtada khobar atau nanti masuk kana dan kawan-kawan, baru masuk yang ini, yang mansub yang kita 5 ya, mafailul khomsah yang 5, maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, dan maf'ul mutlak. Kalau maf'ul bi bahasa kitanya apa? Objek. Kalau maf'ul fi keterangan, SPOK, O itu berarti maf'ul bi, K itu berarti maf'ul fi. Tapi harus mansub ya, harus mansub. Kemudian maf'ul ajli itu apa? Tentang apa gitu? Alasan. Sebab melakukan itu apa?
Itu maf'ul li ajli gitu. Jadi kita ulang, maf'ul bih itu objek, maf'ul fih itu keterangan baik waktu atau tempat. Kalau maf'ul li ajli sebab ya, sebab kenapa belajar, ingin dapat ridho Allah. Nah, itu berarti maf'ul li ajli. Nah, itu kita pahami itu. Baik, sekarang poin nomor 4, maf'ul mutlaq. Sesuai dengan ini dulu saja. Tapi barangkali ada yang mau ditanyakan yang kemarin, yang PR itu sebenarnya sudah ya, hanya tulisan Utsman saja tuh, ada beberapa pakai hamzah, harusnya ain. Utsman berjalan di belakang guru. Nah, Utsman pakai ain bukan pakai hamzah. Ini sudah baku itu, sudah mutlak. Abu Bakrin, Umaru, Utsmanu, dan Aliyun. Nah, itu harus sesuai ya. Kayak diseselan kedana ain dia kok hamzah ya. Utsman. Masuk ghair munsharif ya, Utsman. Nanti kalau li'annahu mamnu'un, pakai mamnu'un biar rata ya. Walaupun boleh al ismul ladzi la yang boleh, itu boleh. Tapi saat mengirob biar rata bacaan atau irob, gunakan li'annahu mamnu'un minas sorfi. Tambahan lil alami, misal li karena ya, bukan untuk. Lil alami, misal Bandung, lil alami ma'al ujmah. Dibahasakan gitu. Kalau di alfiah kan alamiyah, lil alamiyah ma'al ujmah. Biar gampang mah lil alami, li karena al alami dia isim alam, ma'al ujmah misal, atau ma'az ziyadatil alif wan nun, itu tambahan saja. Nantilah di praktek ya, kita kuatkan di praktek. Sudah saatnya kita praktek turos ya, karena sejatinya kita belajar ini hanya sebatas sulam ya, tangga itu di atas, hanya sebagaikan tangga saja. Jangan lama-lama di tangga ya. Lama di tangga mah ngehalangan jalan. Naik ke lantai berikut, ilmu Allah itu maha luas. Tapi ingatnya, ana anjurkan kajilah tentang ma'rifatullah dulu. Ilmunya ilmu tentang ma'rifatullah, tentang mengenal terhadap Allah, baru yang lain-lainnya. Baik, kita lihat di sini al-maf'ulu al-mutlaqu. Nah, ini beda dengan yang sebelumnya. Maf'ul mutlaq, penguat suatu perbuatan. Sebetulnya bukan penguat saja ya. Nanti dijelaskan. Jadi kajian hari ini masuk ke kajian maf'ul mutlaq. Nomor 4. Tapi di kajian kita nomor 5 itu ya. Di hafalan. Al-maf'ulu al-mutlaqu. Ini tarkibnya apa? Na'at man'ut. Maf'ul mutlaq. Apa yang dimaksud mutlaq? Mutlaq. Kuat. Maf'ulul mutlaq. Apa maksud mutlaq? Penguat. Sedikit ya, sedikit. Ada istilah mutlaq. Mutlaq, ada istilah. Nah, itu muqayyad. Iya. Nah, berarti itu arahkan ke sana. Nanti kalau belajar usul fikih ya. Sebelum fikih usul fikih. Nah, ada istilah mutlaq. Kalau muqayyad apa muqayyad? Qaid. Terikat. Berarti muqayyad itu terikat. Berarti mutlaq tidak terikat gitu. Mutlaq. Ini mutlaq, tidak terikat karena tidak ada qaid. Muqayyad. Nanti dalam kaidahnya kan hamlul mutlaqi alal muqayyadi wajibun. Wajib apa? Membawa, hamilah itu membawa. Hamlul mutlaqi, membawa yang mutlak kemana? Ala, ke muqayyad, yang terikat,
wajibun, jadi wajib. Wajib yang muqayyad. Wajib nantinya. Kalau tadinya mutlak jadi muqayyad. Kaidah ini. Ini kaidah ya. Hamlul mutlaqi alal muqayyadi wajibun. Membawa yang mutlak kepada yang muqayyad itu hukumnya wajib. Dam itu apa? Adamu, darah. Kan yang diharamkan darah. Nah, ini darahnya muqayyad mutlak. Umum ya, berarti dia mutlak. Tapi ada ayat Quran yang lain. Kan ini ada ayat hurrimat alaikumul maitatu wad damu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Diharamkan yang 4 itu. Tapi nanti di ayat yang lain ada kata ini di surah yang lain daman masfuhan. Nah, ini disebut masfuhan. Ini yang ini mutlak, yang ini muqayyad. Ini dalam ayat Quran. Dam, darah, masfuhan, mengalir. Ini sigoh apa? Bentuk apa? Naatman. Berarti pakai yang. Daman, darah, masfuhan, yang mengalir. Oh, berarti yang haramnya itu sudah ada muqayyad. Maka jangan hanya seluruh darah itu diharamkan, karena ada ayat mengatakan daman masfuhan. Ada ini, ada masfuhannya gitu. Ada yang mengalir. Oh, berarti yang diharamkan darah itu darah mengalir. Kalau darah tidak mengalir, tidak. Nah, ini kaidah hamlul mutlaki, membawa yang mutlak nih dalil yang ini umum, membawa yang mutlak ke yang ini jadi wajib. Karena nanti ada darah di sela-sela daging, di sela-sela tulang. Makanya para ulama menyorotnya ke daman masfuhan. Itu istilah mutlak, hanya tambahan sedikit. Baik, kita kembali ke sini. Mutlak itu tidak terikat. Oh, berarti 3 sebelumnya itu terikat. 1 maf'ul bih, 2 maf'ul fi, 3 maf'ul liajli. Terikat. Apa terikatnya? Terikatnya yang pertama dengan bih, yang kedua dengan fi, yang ketiga dengan liajli atau lah. Nama lainnya lah, maf'ul lah gitu. Tapi yang sering maf'ul liajli. Yang kelima, kalau yang di sini 4 ma'ah, itu terikat semuanya. Makanya kenapa hafalan kita ini kita simpan di nomor 5. Karena yang 4 itu terikat. 1 bih, 2 fi, 3 liajli, 4 ma'ah. Itu kan terikat semuanya dengan bihnya gitu. Terikat dengan bihnya, terikat dengan fihnya, terikat dengan liajlihnya, terikat dengan ma'ahnya. Kalau ini mutlak, berarti tidak terikat dengan 4 yang tadi. Maka pas kalau kita simpan maf'ul mutlak di poin ke-5. Mafa'ilul khamsah. Baik, kita runut ini ya. Kita baca maf'ul mutlak. Baca dulu nanti paham ketika ada contoh. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, yang keempat deh. Kelima. Oh, keempat. Sesuai ini saja dulu. Ya, keempat. Maf'ulul mutlaqu. Penguat suatu perbuatan. Maf'ul mutlak adalah isim yang berfungsi sebagai penguat suatu perbuatan atau menjelaskan bilangan atau menjelaskan macamnya. 3 ya. Lihat di halaman berikut ada bahasa Arabnya tuh. Halaman berikut di bawah tuh. Di atas latihan. Nah, tulis di pinggirnya. Penguat suatu perbuatan, tulis litakidihi. Tulis ini, kembali tulis yang ini. Ya, litakidihi. Ada di halaman berikut di atas latihan. Dorobtu dorban. Ya, ada tulisan litakidihi. Nah, penguat suatu perbuatan itu nomor 1. Ya, litakidihi. Menjelaskan bilangannya nomor 2.
menjelaskan macamnya 3. Yang pertama tulis li ta'kidihi di pinggirnya tuh. Li ta'kidihi. Takkid atau taukid sama ya. Li ta'kidihi. Yang kedua menjelaskan bilangannya. Ada tulisan yang paling bawah tuh li adadihi. Tulis di pinggir menjelaskan bilangannya li adadihi. Adad itu bilangan. Takkid penguat. Dan yang ketiga menjelaskan macamnya, apa tulisannya, bacaannya? Li nau'ihi. Ya, tulis li nau'ihi. Nau itu jenis ya. Nau pakai ain. Nau li nau'ihi. Kalau pakai hamzah jadi bintang ya. Li nau'an wa pakai hamzah. Bintang, kemusyrikan ya. Menyembah ke bintang di zaman jahiliyah. Pakai hamzah, kalau ini pakai ain li nau'ihi. Nau. Baik, lihat di sini berarti fungsi maf'ul mutlak 3. 1 li ta'kidihi, kedua li adadihi, ketiga li nau'ihi. Biar gampang, 1 takkid, 2 adad, 3 nau. Jadi kesimpulannya untuk maf'ul mutlak di sini ada 3. 1 at-ta'kid, kalau dilepas dengan li-nya ya. Ta'kid atau penguat. Kedua al-adad. Ketiga an-nau. Nau jenis. Adad apa? Bilangan. Kemudian ta'kid penguat. Ada baca takkid, kadang baca begini taukid, sama ya. Taukid yang NATB, kalau NATB taukidnya yang maknawi lafzi, kalau ini bisa gunakan yang ini juga untuk takkid penguat. Berarti maf'ul mutlak itu tidak lepas dari lit takkid, lil adad, dan lil nau. 3 tidak lepas dari ini. Kalau berbicara maf'ul mutlak, oh ini untuk menguatkan, li ta'kid. Oh ini untuk bilangan, jumlah ya, adad. Oh ini nau, ini fungsi ya, fungsi maf'ul mutlak. Hanya 3. Maka saat nanti baca Quran, ini teh untuk apa? Tetap harus mengambil 1 dari 3 ini. Apakah ta'kid, penguat, atau adad, atau nau, jenis atau macam. Baik, kita lihat contoh. Silahkan ganti. Contoh sebagai penguat. Nazartu nazron. Saya melihatnya betul-betul melihat. Baik, lihat nazartu nazron sebagai penguat takkid. Nazartu. Nah, di sini berarti ya. Contohnya nazartu. Nazartu, aku melihat nazron. Intan, jelaskan dulu, jelaskan ini. Nazartu itu fi'il dan fa'il. Betul, ini fi'il, nanti dulu fi'il dan fa'il. Terus Nazronnya itu maf'ul mutlak. Nah, lihat di sini, ini kan umdah. Fi'il dan fa'il. Udah beres, fi'il fa'il. Ada di sini dia nazron mansub. Mungkin kembali ke awal, apakah maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul li ajli, atau sekarang maf'ul mutlak. Itu ya. Apa yang ini? Tapi lihat di sini nazron, aku melihat, benar-benar melihat. Oh, berarti penguat. Dia penguat. Nazartu nazron, bukan yang lain-lain, ini untuk menguatkan. Karena dia bertujuan untuk menguatkan, maka ini disebut maf'ulun mutlakun. Nanti i'rabnya begitu. Maf'ulun mutlakun, maf'ul mutlak. Jadi nazartu fi'il dan fa'il. Biasa i'rabnya ini sudah ya. Kalau nazron nanti seperti ini.
Maf'ulun mutlaqun tetap i'rabnya apa? Subun. Subun terus Wa alamatu wa nasbihi alamatu nasbihi al-fathah. al-fathatu. Sama dengan yang lain-lain. Kalau satu bisa insya Allah dari maf'ul bih, fi, li ajli, mutlak, bahkan ma'ah itu bisa mengi'rabnya. Baik, silakan yang baca ya. Intan baca dari sini kemudian i'rabkan semuanya. Nadhartu nadhron. Nadhartu fi'lun madin mabniyun ala sukuni at-ta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Nadhron maf'ulun mutlaqun wa alamat maksud lupa. Maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Nah, sampai situ ya. Ini penguat. Jadi begini i'rabnya. Maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ada pertanyaan? Ustaz, di sini kan artinya saya melihatnya betul-betul melihat. Betul Di ya. sini nggak ada nyahnya ya Ustaz ya? Harusnya kalau ada nyah berarti kan nazar tuhu misalnya. Ada apa? Ada maf'ul bihnya gitu ya? Iya, Iya. Harusnya ada. berarti ini dihapus nyahnya Ustaz ya? Nazartu siapa? Hu bisa. Nazartu hu. Berarti pakai hu Ustaz. Pakai hu. Nazartu nazaro. Oh, nazaro itu nanti pasangannya dengan ila kalau nazaro ya. Nah, paling begini nazartu nazartu ilai nazaro unzur ila afala yanzuruna ilal ibili. Berarti nazaro ila pasangannya. Nazara sama ila. Kalau mau berarti nazartu jangan langsung ke hu. Nazartu Ilaihi. nazartu ilaihi nazron. Nah, kalau mau lengkap begini. Nazartu ilaihi, aku melihatnya. Pakai ilaihi. Mau dilengkapi silahkan. Nazartu ilaihi nazron. Bagus, pakai ilaihi ya. Baik. Teruskan nomor 2 ganti. Darabtuhu dorban. Saya memukul dia, betul-betul memukul. Baik, dijelaskan dulu jabatan. Darabtu fi'il dan fa'il. Al-ha'u maf'ulun bih. Iya. Dorban maf'ulun mutlak. Baik. Maf'ul mutlak. Maf'ul Kenapa disebut maf'ul mutlak? Karena menguatkan Ya, karena menguatkan suatu perbuatan. Bagus. Darabtuhu dorban. Aku memukul dia betul-betul memukul. Aku benar-benar bisa langsung gitu ya. Aku benar-benar memukul dia. Pakai ini. Kalau kan cara menguatkan banyak ya, bisa sumpah, bisa menggunakan ini, bisa menggunakan inna, itu kan penguat semuanya. Darabtuhu dorban, darabtuhu dorban. Nah, i'rabkan dulu dorban. dorban maf'ul mutlak. Maf'ulun mutlak. Kun Maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. darabtuhu bisa ya? Ya, silahkan. Darabtuhu. Paham enggak? Darabtu fi'lun madin mabniyun ala sukun. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Satu lagi. Al-ha'u maf'ulun bi. Samakan dengan tak. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun
ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Alhamdulillah. Beres ya. Ada pertanyaan? Dorobtuhu dorban. Berarti dorobtu fi'il fa'il, hu nya maf'ulun bih, dorbannya maf'ulun mutlak. Kalau kita ganti hu dengan zaid jadi bisa terbaca ya. Dorobtu zaidan dorban. Berarti zaidan sebagai maf'ulun bih, dorban sebagai Maf'ulun mutlak. kesimpulannya lihat, sekarang sudah ketemu. Oh, berarti kalau ingin tahu maf'ul mutlak berarti bentuk apa? Nazron di sini? Masdar. Berarti harus masdarnya. Masdar ini diambil dari fi'il tersebut. Tuh, ke sini. Ciri khas maf'ul mutlak berarti dia harus masdar dan mansub ya. Dia masdar diambil dari fi'il tersebut. Jadi kelihatan, oh ini ada nazron. Nazron berarti harus hafal tasrif. Jadi mau tidak mau harus hafal tasrif 3 itu ya. Fi'il madi, mudhari dan masdar itu. Nazoro dari kata apa? Tasrifkan. Nazoro yanzuru. Nah, yanzuru nazron. Oh, berarti sudah benar tuh. Tuh ada nazronnya dari sini. Doroba yang tadi. Yadribu dorban. Doroba yadribu dorban. Dorobtu zaidan dorban. Masdar dia diambil dari fi'il tersebut. Oh, berarti dia maf'ul mutlak. Maka jauh maf'ul bih jauh dengan yang ini. Kalau maf'ul kan objek zaidan. Dorobtu zaidan. Oh, berarti dia maf'ul bih. Dorobtu ta'diban misal. Dorobtu zaidan ta'diban. Jadi apa? Ta'diban, memberikan pengajaran adab. Maf'ul li ajli. Dorobtu kalau dilengkapkan bisa semuanya ya. Dorobtu zaidan ta'diban lahu naharon misal. Naharon sebagai apa? Maf'ul fi, karena dia menunjukkan keterangan waktu. Nah, model-model itu bisa kita gabungkan. Yang jelas dalam satu kalimat pun 5 maf'ul bisa saja. Bisa saja, hanya arahannya beda. Kalau maf'ul bih apa? Objek. Maf'ul fi keterangan. Maf'ul li ajli sebab melakukan perbuatan itu. Maf'ul mutlak bisa penguat, bisa bilangan, bisa. Maka jangan hanya penguat sebetulnya. Karena maf'ul mutlak, hanya nanti fungsinya 3 yang ini. Yang pertama ini lit takkid. Makanya lihat tuh ada masdar yang mansub diambil dari fi'il ini. Pasti itu jadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Pokoknya diambil. Az-zalzalah, so keluarkan. Az-zalzalah itu ada maf'ul mutlak. Zilzalah. Cing yang mana? Apa? Iza zulzilatul. Ya, surah Az-Zalzalah ayat 1. Iza zulzilatil zilzalah. Itu mana apa? Maf'ul mutlaknya? Zilzalah. Tuh, kan ketemu sekarang. Ciri khasnya pokoknya lihat, masdarnya diambil dari fi'il itu. Kita tulis ya biar terbayang. Idza zulzilat. Lihat, idza zulzilat al-ardu. Tuh lihat, idza zulzilat, asal zulzilat ya. Ardu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, lihat. Zilzalaha. Sebagai gambaran bahwa di sini ada maf'ul mutlak. Ciri khasnya tadi masdar ini diambil dari fiilnya. Ini fiilnya mana? Fiilnya dulu. Zulzilat.
Kalau karena minil tiqoi sakinain jadi ti ya. Zulzilat kan fiil. Oh ternyata ada zilzal. Nah zilzal itu masdar, tuh kan? Masdar dari fiil tersebut. Oh berarti ini pasti maf'ul mutlak, pasti itu. Kenapa? Ini kuncinya di sini. Ada masdar dan mansub ya, mansub tuh. Masdar diambil dari ini. Dari wazan mana? Zulzila. Nah, yang wazan rubai apa? Fa lala. Terus yufa lilu. Terus fa lala yufa lilu. Tidak ada. Yufa lilu fi'lalan. Fi'lalan. Terus Fi'lalan. wa fa lala fa lalatan. Nah ini kan, ini berarti hafalan soro. Sekarang zulzila kesinikan dulu. Zalzala. Terus baliut deui nya. Zalzala berarti ya. Zalzala. Jadi asalnya zalzala. Silakan tasrifkan zalzala. 1 2 3. Zalzala. Zilzalu. Zilzal. Nah, udah berhenti. Zilzalan kan sudah tuh. Berarti zilzal ini bentuk masdar. Diulang. Zalzala yuzalzilu zilzalan. Nama surah ini surah apa? Diambil dari masdar. Nah ini ketemu. Surah Azza pakai alif lam syamsiah ya. Azal. Nah nanti kalau dicari Ustaz tidak ada nama zalzalah di itu. Memang tidak akan ketemu. Terjawabnya dengan tasrif ini. Az-zalzalah. Oh berarti surah Az-zalzalah itu dari ini kan zulzila, ini zilzal, tidak ada. Memang tidak ada, tapi setelah kita tasrif ketemu tuh zalzala. Oh berarti ini masuk ke masdar mutlak. Yang penting ciri khasnya masdarnya diambil dari fi'il tersebut. Cok cari yang lain, ada rasa pasti ada. Yang penting dia masdar dan mansub ya, mansub tuh. Mansub. Hanya ini diidofahkan ya. Diidofahkan ke sini. So kayak ayat yang lain yang mirip-mirip pasti ada. Damdama ada tidak? Damdam. Itu contoh dalam Quran ya. Baik, kembali ke sini. Dorobtuhu dorban, itu penguat. Kita teruskan. Nomor 3 ganti. Akaltu aklan. Saya makan, betul-betul makan. Nah, ini ingin menguatkan berita akaltu aklan. Akaltu aklan. I'rabkan aklan. Aklan maf'ulun mutlakun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Nah, begitu ya. Itu aklan. Sekarang i'rabkan akaltu. Akaltu fi'lun madin mabniun ala sukun. Atau domirun muttasilun mabniun domirun muttasilun sinya pendek muttasilun domirun muttasilun mabniun ala dommi fi mahalli raf'in fa'ilun. Alhamdulillah, fi mahalli raf'in fa'ilun. Ada pertanyaan? Nah ini penguat takkid. Ciri khasnya apa? Masdar asli itu langsung dimunculkan.
Maksud masdar itu masdar yang dari tasib ketiga. Dari tasib ketiga itu seperti itu. Nah, sedangkan fungsinya adalah untuk taukid. Untuk taukid. Minum bahasa Arabnya apa? Syariba. Saya minum. Silahkan. Syaribtu. Saya minum. Benar-benar minum. Syaribtu. Syarban. Nah, berarti harus hafal tasib ya. Syariba yashrobu syurban. Syurban. Syaribtu syurban. Duduk. Saya duduk. Benar-benar duduk. Jalas tuh masdar asli yang ketiga tuh. Jalas saya jlisu julusan. Julusan. Jalas saya jlisu julusan. Diulang, saya duduk benar-benar duduk. Saya berdiri, koma. Saya berdiri, benar-benar berdiri. Qumtu. Masdarnya apa? Bukan. Qiyaman. Qiyaman. Berarti harus hafal masdar. Ya. Memang yang itu hafalan ya. Jalas tuh julusan. Tahu kan? Julusan. Qumtu. Aku berdiri ya. Qumtu qiyaman. Yang penting dia itu masdar asli dari sini. Masdar yang asli itu disebut yang pertama untuk taukid ya, penguat. Takkid, lit takkid. Di i'rabnya sama. Nah, ini aslinya. Kalau aslinya berarti pasti taukid. Pasti dia penguat, berfungsi sebagai penguat. Nah, biar bisa kita banding dengan nomor 2 dan nomor 3, kita masuk ke yang ada beda sedikit. Lihat, teruskan. Dorobetu. Dibaca atasnya. Contoh sebagai penjelas bilangan. Dorobetu dorbatan. Dorobtu dorbatan. Artikan? Saya memukul 1 kali pukulan. Nah, dorobtu. Nah, lihat di sini. Berarti yang ini ya. Kita pisah. Nah, lihat di sini yang untuk adat dorobtu dorbatan. Kan ada beda sekarang. Dorobtu dorbatan. Dorobtu aku memukul dorbatan. Beda yang di awal yang tadi dorobtu dorban. Sekarang ada ini dorobtu dorbatan. Artinya apa tadi? Saya memukul. Saya memukul 1 kali pukulan. Dorobtu dorbatan. Berarti yang membedakan dengan yang itu di sini. Ini ingin menunjukkan bilangan. 1 kali. Hanya 1 kali. Dorobtu dorbatan. Biar paham dengan yang tadi ya. Dorobtu dorban. Kalau yang tadi. Berarti ini artinya apa? Dorobtu dorban. Saya memukul, betul-betul memukul. Sekarang ini dorobtu dorbatan. Saya memukul 1 kali pukulan. Iya mah rada berat. Iya mah contohnya memukul wae. Memukul. Dorobtu dorbatan. Saya memukul 1 kali pukulan. Menggunakan ini. Berarti kesimpulannya kalau masdar asli ini taukid. Tasib yang ketiga. Tapi kalau ada cukup menggunakan model begini, wazan yang ini. Jadi ciri khas adat itu sudah ketahuan sekarang. Apa wazan dari dorbatan? Fa'latan. Nah, tinggal ditambah tak marbutoh. Fa'latan. Pasti dia menunjukkan adat, bilangan. Pasti ya? Pasti itu. Ya. Fa'latan. Oh, 1 kali.
Saya duduk. So, sekarang kita coba ya. Saya duduk. Jalastu. Benar-benar duduk. Diulang dari awal. Saya duduk sekali. Gunakan ini semuanya. Ini. Semuanya ke sini. Jalastu. Jalasatan. Nah, jadi begitu. Jadi ke sini, bukan julusatan. Ya, julusan mah kayak dia. Aslinya simpen di sini kayak yang asli. Nah, yang ini pasti wazan yang ini. Jalastu. Nah, jalastu jal satan. Oh, ini bukan litaukid, bukan litakid, tapi adad bilangan jal satan. Saya duduk sekali, sekali duduk. Jalastu jalsatan. Maka jalsatan dia sebagai maf'ulun mutlakun. Tapi untuk adad bilangan sekali ya. Jalastu jalsatan. Itu kalau dilihat dari model yang begini. Ya. Baik, silakan i'robkan yang tadi dorobtuhu dorbatan lengkap. Dorobtu dorbatan. Ya. Dorobtu dorbatan. Dorobtu fi'lun madin mabniun ala sukun wa at-ta'u domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in fa'ilun. Terakhir. Dorbatan maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Baik, kedua ganti. Nazartu nazrotan. Saya melihat satu kali melihat. Jelaskan. Nazartu fi'lun dan fa'il. Nazrotan maf'ulun mutlak. Fungsinya sebagai takkid atau adad atau nau? Sebagai penjelas bilangan. Iya, nau adad ya. Ya. Nah, sekarang i'robkan langsung semuanya. Nazartu fi'lun madin mabniun ala sukun. Ata'u domirun muttasilun mabniun wa alamatu Mabniun ala domi fi mahali raf'in fa'ilun. bagus. Terus satu lagi. Nazrotan maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ketiga. Langsung saja ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan. Akaltu aklatan. Saya makan satu kali suap. Akaltu sebagai fi'lun, nya fa'il. Aklatan maf'ulun mutlak. Bagus. Sekarang i'robkan yang maf'ul mutlak dulu. Aklatan maf'ulun mutlakun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Bagus. Terakhir akaltu. Akaltu fi'lun madin mabniun ala sukuni la mahal fi mahalli raf'in. Diulang. Akaltu Iya. fi'lun madin mabniun ala sukuni. Sekarang taknya. Ta'u Iya. domirun domirun mutasilun mabniun ala dhammi lam fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, ini kalau melihat dari bilangan. Jadi cukup hafalkan wazan fa'latan. Tidak kembali ke yang di awal ya. Kalau di awal masdar asli. Masdar asli, maksud masdar asli masdar yang dari sananya. Masdar asli. Nah, itu yang dimaksud dengan adad dorbatan.
Satu kali makan ya. Suap juga bisa. Sekali maksudnya? Sekali apa? Masuk. Aklatan. Aklatan. Akal tuh aklatan. Kalau dua tinggal musanakan ya. Tambahan. Kalau dua misalkan yang dorob tuh dorbatan. Kalau dua kali jadi apa? Nah, dorbataini. Dorob tuh dorbataini. Boleh. Itu tetap maf'ul mutlak ya, Ustaz? Nah, tetap dia jadi maf'ul mutlak. Kalau tiga berarti salasa dorobatin. Fa'lan fa'laini fa'latin. Dorban dorbaini dorbatin atau dorobatin. Tinggal tambahkan salasa 3. Dorob tu salasa dorobatin. Yang maf'ul mutlak, yang salasanya dorobatin jadi mudhof ilai. Aku memukul dia 3 kali pukulan. Makan juga sama. Akal tu aklatan. Saya makan 1 kali suap. Kalau 2 suap, akal tu aklataini. Kalau 3 suap, tambahkan salasa akalatin. Fa'lan fa'laini fa'latin. Tak gunakan yang itu, fa'latin. Ustaz, nanti bedanya sama tamyiz sih mana Ustaz? Nah, kalau tamyiz kan dia menjelaskan yang mubham. Saya menjelaskan yang mubham. Kalau ini kan menjelaskan bilangannya. Saya membeli 12. Saya membeli 12. Nah, itu belum jelas, mubham. Misalkan 12 gelas. Nah, berarti gelas itu jadi tamyiz. Kalau ini kan tidak. Kalau ini kan saya makan 1 kali suap. Nah, sudah jelas itu mah, tidak mubham. Akal tu aklatan. Tamyiz mah ciri khasnya nanti mubham ya, belum jelas ketika ini. Kalau ini kan sudah jelas, saya memukul 1 kali pukulan, oh jelas. Nah, terakhir sanding dengan ini. Ya, sandingkan dengan macam. Ini sampai sini ya. Di pekan berikut kita masuk ke ketentuan. Nanti ada tambahan sedikit ya. Jadi tidak sekaligus berarti. Silakan teruskan ke nomor 3, now. Contoh sebagai penjelas macamnya. Dorobatu, dorban, syadidan. Saya memukul dengan pukulan yang keras. Baik, jelaskan. Dorobatu fi'il fa'il. Dorban maf'ul mutlak. Bagus. Satu lagi. Syadidan na'at. Nah, berarti kalau ingin masuk ke now yang ini. Ini saya hapus yang ini ya. Daya hubungan. Ada ini speed penghapus. Silahkan foto dulu. Sekarang yang now jenis, ciri khas jenis sudah beda tuh. Jenis, jadi jenis, yang ini jenis. Kalau jenis itu ternyata dia dijelaskan dengan naat, itu kesimpulannya. Cirian syadidan, nah ciri khasnya di situ. Syadidan, dorobtu dorban syadidan. Sambil menghapus, silakan i'rab yang dorban dulu. Dorban Hanya yang itu saja. Dorban. Dorban maf'ulun mutlakun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Baik, syadidan bisa di-i'rab? Syadidan naktun ala. Naktun ala kemudian. Ana dorban Bagus. mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Nah, sekarang dorobtu. Dorobtu fi'lun Bayam. madin Dam. mabniun ala sukuni at-ta'u domirun muttasilun mabniun ala domi Mabniyun. mabniyun ala domi
fi mahalli raf'in fa'ilun. Baik, sekarang lihat kalau yang barusan ciri khas nau ya, yang ini nih ciri khas yang nau jenis beda dengan yang tadi, yang ini. Yang membedakannya ternyata ada penjelasan naat. Ada penjelasan naat. Dorobtu, doroba terasnya deh. Dorobtu dorban. Nah, sekarang artikan ini, dorobtu dorban. Saya memukul, benar-benar memukul, berarti litakid. Litakid. Tapi kalau ada naat di depan sudah berubah, jangan ke takkid lagi, tapi langsung ke sini. Nau jenis. Dorban syadidan. Oh, berarti tuh lihat. Ini kan sebagai apa di sini? Naat. Jadi ciri khasnya itu kalau dia jadi naat. Kalau jadi naat kalau ada tambahan naat berarti nau jenis. Berarti jangan benar-benar ya. Dorobtu dorban, aku memukul dia, misal aku memukul dia, dorobtuhu, aku memukul dia dengan pukulan yang keras. Berarti nau, bukan lagi benar-benar. Yang membedakan di naat. Yang membedakan di naat, ya, dorobtu dorban syadidan, maka ini menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Kalau ini bukan maf'ul mutlak tapi jadi na'tun. Na'tun ala dorban mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Berarti menunjukkan nau jenis. Ciri khasnya apa? Naat. Berarti ciri khas yang itu apa? Dinaatkan. Ciri khasnya. Jadi dinaatkan, jadi naat, ada naat ya. Ada naat atau sifat. Nama lain naat sifat. Na'tun. Naat ya. Ciri khas nau. Ciri khas nau. Kalau ciri adad apa? Fa'latan. Kalau ciri taukid? Ciri taukid masdar asli. Maksud asli yang tasrif ketiga. Nah, ini ciri khasnya. Kalau masdar asli ke sini kan takkid, kalau fa'latan ke adad, kalau ini dinaatkan. Maka jangan terjebak di sini. Ustaz ini asli, betul asli, tapi ada naatnya ininya. Satu itu, nanti ada dua ya. Kedua, teruskan. Kedua, saya melihat melihat yang lama sekali. Nazartu nadron tawilan. Diulang. Nazartu nadron tawilan. Artikan? Saya melihat dengan melihat yang lama sekali. Baik. Nazartu nadron tawilan. Nah, ada kata ini. Tawilan, lama. Berarti ini sebagai apa? Naat. Naat. Maf'ul mutlaknya mana? Nazron. Nazron maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Tapi dia menunjukkan atau memberi makna nau jenis. Aku melihat dengan pandangan yang lama. Nazartu nazron. Nazroh ya. Silakan di i'rab yang nazron. Nadron maf'ulun mutlakun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Terus tawilan. Tawilan na'tun ala Na'tun ala apa? ala Nazron. nadron wa alamat mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Nah, begitu. Nazartu terakhir. Nazartu
fi'lun madin mabniun ala sukun wa ta'u At-ta'u at-ta'u domirun domirun muttasilun mabniun ala domi betul pada posisi fi mahalli raf'in fa'ilun. baik fi mahalli raf'in fa'ilun. Terakhir silahkan akala. Akaltu aklan kasiron. Terjemahkan tarjim. Saya makan dengan makan yang banyak. Wah, rawog ya, Maya. Jelaskan. Harusnya Akal pakai maf'ul bih ya. Akal tuh apa? Ganti tambah. akaltu Ya khubzan. khubzan. Akal tuh khubzan, pakai khubzan. Akaltu khubzan. Kenapa pakai ini? aklan Ada yang tahu kasir. alasannya? Akala itu fi'il muta'ad harus ada maf'ul bih. Akal tuh khubzan gitu ya. Diulang. Akaltu khubzan aklan kasiron. Nah, sekarang i'rabkan. Saya makan roti dengan makan yang banyak. Sekarang jelaskan. Jelaskan. Akaltu fi'il dan fa'il. Khubzan maf'ulun bih. Aklan maf'ulun mutlak. Kasiron na'at. Na'at. Ini takkid adad nau. Nau. Bagus. Sekarang i'rabkan khubzan aklan kasiron, itu saja. Khubzan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Aklan maf'ulun mutlakun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Kasiron na'tun ala aklan mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Akaltu fi'lun madzin wa alamatu fi'lun madzin mabniyun ala sukuni. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Bagus, alhamdulillah. Sekarang ada yang itu ketentuan nanti saja karena ada tambahan. Ada yang tidak disebut di sini kan harus naat ya, maka nau. Nah, yang kedua idofah. Ini tambahan. Idofah mudof ilaih. Kalau idofah diidofahkan ya, maka dia sama juga menunjukkan nau, jenis idofah. Kalau yang ini kan dorban syadidan, ini ke sini contohnya dinaatkan. Kalau yang diidofahkan apa ya contohnya? Oh ya, saya duduk. Jalastu. Apa ya? Pokoknya diidofahkan. Jalsatan. Jalastu. Saya duduk. Jalsatan. Saya duduk seperti duduknya seorang hamba. Seorang hamba itu emok gitu. Jalastu. Kalau seperti itu jalsah ya. Jalsata hamba, apa hamba? Abdi. Ini diidofahkan. Abdi. Nah, gitu. Lihat yang ini, ternyata ini di model idofahkan. Makanya jalsata ini sebagai maf'ul mutlak, sedangkan abdi mudhof ilaih. Nah, model begini berarti nau. Jadi nau itu ada dua ya, bisa dinaatkan, bisa diidofahkan. Bisa dinaatkan, bisa diidofahkan.
Kalau yang naat semua contoh naat, tapi yang di sini belum masuk. Yang ini contohnya jalastu jalsatal abdi. Aku duduk seperti duduknya seorang hamba. Kalau raja sila gitu ya. Kalau abdi itu emok. Jalastu jalsatal abdi. Aku duduk seperti duduknya seorang hamba. Nah, kalau menemukan maf'ul mutlak yang model begini yang diidofahkan, berarti masuk ke jenis nau. Itu tambahannya. Masuk ke jenis nau, bukan adad, bukan lagi taukid atau takkid. Nah, ini tambahan. Ini tambahan yang belum disebutkan di situ ya. Ini tambahannya. Tambahan idofah. Tambahannya idofah. Contohnya ini jalastu jalsatal abdi. Nah, itu yang dapat dibacakan mungkin 2 pertemuan yang ini ya. Nanti kita masuk ke ketentuan, ditambah ada satu lagi yang sering kita dengar, itu masuk ke maf'ul mutlak. Tadi yang kalau 3 kali pukulan berarti salasa dorbatin. Dorbatin, betul. Berarti salasanya itu yang maf'ul mutlaknya Jadi dari salasanya Ustaz ya? nah dia jadi apa? Dari salasanya, 3-nya. Berarti yang dorbatin ini sebagai mudhof ilaih. Dorbatinya sebagai mudhof ilaih. Tapi itu kan memang diidofahkan, tapi itu kan sudah ada angka ya. Salasa 3 itu. Salasa. Contohnya yang barusan dorobtu, saya memukul salasa 3 kali dorobatin. Nah, lihat dorobtu fi'il fa'il salasa dia berubah menjadi apa? Maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlaknya di sini. Karena sudah ada angka. Ada angka maf'ulun mutlakun. Dorobatin sebagai apa? Mudhofun ilaih. Jadi mudhof ilaih. Dorobtu salasa dorobatin. Aku memukul dia, dorobtuhu misal, salasa dorobatin, 3 kali pukulan. Oh, berarti salasa yang jadi maf'ul mutlak. Jangan ini, karena ini jadi mudhof ilaih majrur. Majrur, mudhof ilaih itu kan majrur, sedangkan maf'ul mutlak mansub. Maka posisikan salasa sebagai maf'ulun mutlak. Itu tambahan dorobatin. Sering digunakan yang ini dorobatin, fa'alatin. Sering menggunakan difathahkan kalau sudah jadi jamak muannas salim. Hampir semuanya. Nah, fa'alatin. Kebanyakannya fa'alatin. Fa'alatin, dorobatin. Hasarotin harusnya hasrotin, tapi seringnya jadi fathah semuanya, hasarotin, penyesalan. Dorobtu salasa dorobatin, tetap salasa dia jadi maf'ul mutlak. Dari mana? Ada dorobatinnya. Akalatin sama, akalatin. Aklatin atau akalatin, tapi yang sering itu akalatin. Boleh dua-duanya, tapi yang sering pasti menggunakan ini dorobatin. Itu mudah diucapkan. Dorbatin dengan doroba itu lebih mengalir fathah, lebih mengalir. Maka biasa orang Arab lebih yang mudah seperti itu. Baik, itu dulu ya. Wilujeng ya, menelaah kembali maf'ul mutlak. Insya Allah nanti kita teruskan. Tetap dimurojah lagi di Jumat depan. Masih maf'ul mutlak karena ada tambahan sedikit dan dimasukkan ketentuan ini. Adapun latihan silakan ditulis ya, latihan. Kumpulkan yang latihan ini. 1, 2, 10 kan nih. Ya wilujeng lah 10 ya. Aduh mau? Alhamdulillah, mangga.
Biar lancar. Biar lancar betul ya. Sok i'robkan ya. Baik, kita artikan dulu. Nomor 1, saya faham apa? Fahim tuh, fahim. Sayanya hilangkan. Fahima. Oh, fahima, fahman. Tiga tasrif. Fahima, yafhamu, fahman. Itu tulis silahkan. Fahima, yafhamu, fahman. Gunakan itu ya. Ya. Biar sama ya. Berkata apa? Kola. Teruskan. Kola yaqulu qawlan. Karena menggunakan nanti kaulan kan ya. Ya. Kola yaqulu kaulan. Nomor 3. Sujud. Sajada. Sajada yasjudu sujudan. Gunakan itu ya. 4. Duduk. Qa'ada Jalasa. Gunakan jalasa saja. Jalasa yajlisu julusan. Tapi ada tuh, gunakan itu tuh. Jalsah ya. Jalsatan. Jalsatal abdi ini mah kalau ini duduknya ulama. Jalsata ulama. Jalsata itu berarti yang fa'latan itu bukan hanya bilangan ya Ustaz ya? Nah, kalau sudah mengidofa, kalau sudah apa? Kalau sudah ke idofah atau naat, jadi bergeser ke sini semuanya. Bergeser. Kan kalau jalsatan saja ini ya. Ya, satu Adat. kali. Satu kali. Karena ini syaratnya naat atau idofah, maka jadi nau jenis itu. Seperti duduknya hamba. Kalau ini kita lihat tambah ulama. Berarti itu kalau yang naat yang apa maksudnya di idofahan itu Ustaz berarti itunya wazannya harus fa'latan. Fa'latan. Kadang fa'latan, kadang fi'latan, kadang masdar hay'ah. Kalau dulu pernah kita belajar jenis hay'ah, fi'lah, jilsah, qi'dah, zulqi'dah, zulqa'dah kan ada ya. Terus duduk pakai jalasa ya. Nomor 5 berdiri apa? Qoma yaqumu qiyaman. Bagus. Tuh berdirinya, kalau ada berdirinya duduknya pasti nau ya. Pasti nau. Ulama sudahlah bisa ulama. Tentara apa? Tentara junud. Junudun pakai apa? Pakai jamak ya. Saya minum. Syariba yashrabu syurban. 7, 8 sama ya. Makan akala. Nah, ada 5 kali suapan. 5 gunakan khomsa. 10 memukul sudah ya. Silakan ini ditulis ya, tulis. Kalaupun mau meng-i'rab tadi dah ayah hayong di i'rabnya. Baik, i'rabnya yang maf'ul mutlak gitulah. Ya. I'rabnya yang maf'ul mutlak. Kalau ada naat tetap di i'rab. Kalau ada idofah, mudhof ilaih tetap di i'rab. Jadi tetap di i'rabnya maf'ul mutlaknya saja. Ini Ustaz semuanya fi'il madhi aja Ustaz. Gunakan fi'il madhi ya. Gunakan fi'il madhi. Kecuali nomor 2. Berkatalah. Itu fi'il amr, semuanya fi'il madhi. Itu silakan kumpulkan seperti tadi ya. Bagi yang online seperti biasa di apa namanya? Fotokan yang tidak bisa hadir ya. Tapi idealnya ya kalau belum bisa hadir PR-nya itu dititipkan oleh ke siapa biar nanti lebih nyaman diperiksa langsung. Tapi kalau tidak memungkinkan, silahkan di japri ya, foto japrikan. Baik, kita istirahat dulu 10 menit ya. Alhamdulillah.